Saya ingin membahas satu prinsipal ya, habit yang ada di ini buku bagus banget ya. Buku yang saya juga nggak nyangka bahwa buku ini ternyata saya juga tahu dari Arma kemarin ya, bahwa buku ini dipelajari oleh banyak owner gitu ya, banyak CEO gitu. Dia bacanya bukunya ini guys. Gitu. Bukunya adalah Seven Habits of Highly Effective People. Jadi 7 kebiasaan dari eh, 7 kebiasaan orang yang paling efektif gitu ya. Ini bagus banget kalau saya merekomendasikan teman-teman bisa baca. Ini salah satu yang paling menginspirasi saya, bukunya satu dari antara banyak buku yang saya baca. Habit yang ingin saya bawakan adalah nomor 6, sinergi. Mohon maaf nggak bisa saya display semua gitu ya. Tapi ini saya mau mensimbolkan bahwa inilah sinergi gitu. Banyak tantangan yang eh, kita terima gitu ya. Kita ditantang untuk memberikan okupansi gitu ya. Saya berpikir bahwa saya nggak mungkin mewujudkan okupansi itu sendirian. Itu maka saya butuh mensinergikan. Nah, lalu saya akan membuat waktu itu saya membuat diskusi ya dengan teman-teman manajer gitu ya. Kita bikin yang namanya program yang akan yang akan meningkatkan okupansi. Pada awalnya kita juga skeptis gitu ya. Tetapi hari demi hari kita brief, lama-lama kita merasa yakin. Awalnya juga kita nggak tahu apakah program ini berhasil atau enggak. Bahkan ya Pak Adi juga nanya, gua sudah melakukan itu semua, Ri, tapi masih belum sesuai dengan harapan. Terus saya bilang, saya juga belum tentu bisa sih Pak, gitu ya. Akan tetapi saya percaya bahwa sinergi itu akan memberikan hasil yang bagus. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sih mewujudkan sinergi? Benar nggak? Ini saya spill sedikit ya tentang apa yang diajarkan oleh Stephen Covey ya. Stephen Covey yang bikin buku ini. Ini buku udah lama banget sebetulnya, tapi masih relevan banget dan terus diupdate. Ini adalah tentang ilmu komunikasi. Nah, belakangan ini kita punya mempelajari komunikasi, guys, ya. Jadi ada komunikasi yang memang kita harus perbaiki ternyata. Yang paling rendah adalah menurut Stephen Covey ya, bukan menurut saya, defensif. Di mana state-nya adalah keadaannya adalah menang dan kalah. Artinya apa? Misalnya saya berargumen sama Doni, saya harus menang argumen saya. Jadi Doni argumennya harus kalah. Itu state menang kalah. Pasti ada yang kalah. Itu dalam mode yang paling rendah dalam skala sinergi. Terus kalau yang berkompromi itu seperti apa? Kalau yang berkompromi bisa jadi begini ya. Mas Rusli, tolong A, B, dan C. Karena Mas Rusli menghormati saya, akan tetapi dia belum tentu setuju dengan ide saya. Ah, ya udah deh, ini kata Mas Ari, udah kerjain aja deh. Ya sopan aja gitu kan, nggak ada perlawanan, nggak ada argumen dari Mas Rusli. Oke aja, oke Mas, gitu. Tetapi di hatinya ngedumel guys. Wah ini berat-beratin aja nih. Kayaknya ngapain sih kita melakukan ini? Ini ternyata komunikasinya belum bersinergi guys. Nah, yang paling tinggi apa? Sinergi, menang-menang, atau bahasa yang sudah sering kita kenal adalah
Win-win solution. Kondisinya seperti apa sih win-win solution? Mungkin nggak sih win-win solution? Mungkin nggak sih? Sangat mungkin. Sebagai contoh misalnya ya, misalnya tadi Rusli nggak setuju nih sama saya, Mas, kayaknya nggak memungkinkan deh. Nah itu sinergi. Kenapa ada sinergi? Karena saya juga dipaksa untuk mikir. Mas mikir nggak dari sudut pandang saya dan juga teman-teman, bagaimana kita bisa melakukan ini dengan dampak yang seperti ini gitu. Oh gitu ya. Oh jadi gimana harus baiknya? Gimana kalau kita begini Mas, opsinya Mas Hari begini, terus kita jalan tengahnya begini. Jadi ada alternatif ketiga. Jadi nggak ada yang menang dan kalah. Saya juga nggak menang, jadi menang-menang posisinya. Rusli menang dan saya menang. Sebetulnya ilmu komunikasi ini bisa banget dipakai di seluruh kehidupan kita ya guys, di keluarga, di perusahaan gitu, dan juga di lingkup pertemanan gitu. Ada lagi mungkin contoh bagaimana sih sebetulnya, misalnya Pak Andi bilang, teman-teman atau kalian tolong lakukan ini gitu ya. Nah, karena mungkin takut gitu ya. Jadi ya diam aja, iya Pak, oke Pak. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya nggak setuju, saya akan japri dia, Pak mohon maaf, saya mau ada tanya terkait dengan ini gitu. Saya mungkin akan tanya, bukan akan saya nggak statement, nggak mungkin lah kalah ilmu saya gitu. Pasti saya tanya, Pak, apakah tidak lebih baik kalau begini? Gitu. Nah, ya Pak Andi juga akan bilang, oh ya bisa jadi gitu. Karena ada mungkin yang sudut pandang yang kita nih sebagai orang yang berbicara pertama itu belum tahu sudut pandang lawan bicara kita. Nah, sinergi itu memaksa kita untuk berpikir kreatif, menciptakan alternatif ketiga. Kenapa harus menang-menang guys? Pertanyaan saya, kenapa sih harus menang? Kenapa nggak ada menang dan kalah aja? Kenapa harus menang-menang? Win-win. Karena kalau kita merasa menang guys, kita melakukan itu dengan apa? Sukarela. Jadi nggak ada yang Mas Hari nih nyebelin banget sih. Jadi nggak ada yang merasakan itu gitu. Tapi karena argumentasinya menang dan menang, saya nggak banyak menyalahkan orang. Maka kita bersinergi. Coba aja perhatiin. Ya, kalau kalian berargumentasi sama pasangan kalian, coba kalian menjadi pemenang, selalu menjadi pemenang. Jadi dalam pasangan kalian, coba kalian bisa memenangkan itu semua. Gak mungkin. Saya tanya siapa yang bisa memenangkan semua argumen dengan pasangan kalian? Ya Dek. Siapa yang bisa? Anto, bisa? Nurut? Kalau sekarang dia nurut. Kalau lu punya istri 2, kira-kira nurut apa tuh? Nggak mungkin. Satu kan? Ya kan? Pasti harus ada keputusan menang-menang. Ya kalau kalian diizinkan punya istri 2 berarti menang-menang gitu kan. Oke, Mas Anto, saya oke gitu kan. Kalau berani menang, emang beneran nurut, kita telepon sekarang istrinya. Ma, saya mau nikah lagi, izin nggak? Udah, di-delete, udah lo nggak usah pulang lagi. Kalau berani coba. Gak mungkin argumentasi itu kita menangkan semua guys. Ya jujur aja ya, nggak usah sok-sokan juga gitu, nggak usah sok pinter gitu. Ini jujur aja, kita nggak akan bisa memenangkan semua argumen. Bahkan ya Mas Arinal gitu ya, instruktur gitu, bahkan di debat juga di kelas, memungkinkan nggak bisa didebat? Bisa. Belum tentu yang datang itu misalnya orang-orang yang memang belum ngerti gitu. Bisa jadi dia adalah profesor,
akademisi yang memang kritis gitu loh. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Maka itu harus kita gunakan dengan hati-hati. Ini kesimpulan yang Stephen Covey berikan ya guys. Sinergi itu lebih baik dari cara saya dan cara Anda. Itu adalah cara kita bersama. Kira-kira bisa kita pahami gak guys? Sinergi itu lebih baik dari cara saya dan cara Anda. Akan tetapi itu adalah cara kita bersama. Jadi kita menyetujui caranya gimana nih, Mas Bro, Mas, Bro and Sis. Oh begini, oke, setuju ya, setuju, jalanin. Ketika kita dalam satu forum, udah quorum setuju, jangan pernah ada yang kita bilang, gua sih nggak setuju. Please, komitmen guys. Gitu. Tapi kalian gak usah khawatir guys. Karena posisinya adalah menang-menang, dia akan bilang bahwa, wah gua sih setuju, caranya oke. Saya bisa berani jamin. Kalau posisinya menang-menang. Jadi tidak ada yang dia merasakan, kalau dia namanya orang kalah ya, ngedumel mulu kan.